Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga damai sejahtera. Semoga selalu bahagia. Sampean dan Anda semuanya bahagia, maka segala berkat itu melimpah atas kita. Segala berkah itu melimpah atas kita. Oke. Sering bertanya bahwa Miss Yuni ngebreak itu visanya turun nggak sih? No? Miss Yuni ngebreak itu susah nggak sih? Sebenarnya susah sama nggak itu tergantung dari hati kita ya Mbak ya. Kalau hati kita berkata susah ya memang susah ya, tapi kalau kita berkata mudah ya mudah. Nah ini yang saya percaya dengan apa yang saya katakan. Dari dulu, dari kecil itu saya punya mimpi. Karena ayah saya itu bukan dokter ya. Dulu saya pernah bilang bahwa ayah saya itu dokter, bukan. Ayah saya dulu itu mantri tukang sontek di kampung itu loh Mbak. Masih inget kan kalian kalau kelahiran tahun 80 itu kan mantri kan, bukan dokter kan, bukan dokter praktek apa itu kan nggak ada kan, mantri kan. Jadi ayah saya tuh dulu mantri di mana nyuntik uang. Jadi kadang-kadang ongkosnya itu ibu saya kalau cerita itu dikasih ayam lah, dikasih apa? Dikasih pisang itulah. Dan karena itu ibu saya marah sama ayah saya, tidak boleh jadi mantri. Ya kalau sekarang bisa dibilang dengan dokter suster gue ya mungkin sejenis seperti itu. Akhirnya ayah saya tidak jadi mantri karena zaman dulu itu ayah saya adalah PMI, Palang Merah Indonesia ya, PMI itu, dan jadi mantri. Setelah itu ayah saya menjadi guru. Setelah menjadi guru, saya lihat kehidupan ayah saya itu apa ya, dihormatin orang, disegani orang, dan jadi saya berpikir waktu kecil saya ingin jadi guru. Tapi saya tidak ingin jadi guru di tempat saya gitu loh. Saya ingin jadi guru itu di mana masih kecil ya. Itu impian saya masih kecil. Karena jadi dokter saya takut, masih ada rasa takut, saya tidak berani. Karena pendidikan harus tinggi, nilai harus sip. Jadi saya tidak berani untuk bermimpi jadi guru, jadi dokter. Dari kecil saya bermimpi pingin jadi guru. Di mana guru yang sangat jauh sekali, yang tidak terlintas di mana. Saya tuh pingin dulu itu ke Kalimantan atau ke Papua atau ke Sumatera, di mana yang tidak ada listrik, yang tidak ada apa-apa di situ. Saya tuh pingin pengabdian untuk Indonesia itu di situ. Itu dari kecil tuh saya tanamkan seperti itu. Setelah besar ternyata saya memang jadi guru ya, sempat jadi guru ya, walaupun tidak lama ya, sekitar 2 tahun 3 tahunan ya. Jadi guru SD bahasa Inggris. Waduh. Jadi guru SD bahasa Inggris dan pramuka, serta guru olahraga. Padahal nggak tahu menang apa-apa dijadikan, karena kebetulan nggak ada guru olahraga, jadi saya jadi guru olahraga juga. Tapi saya selalu bilang pada diri saya, bukan ini mimpi saya. Saya tuh pengen jadi guru, tapi bukan di kampung saya sendiri, bukan di tempat saya sendiri. Ya udah, akhirnya terkikis mimpi saya. Saya bekerja di tempat lain. Dan akhirnya punya cerita, ada keluarga saya yang di Hong Kong sini mengatakan pingin saya datang ke Hong Kong, dan di-apply, visa keluar, dan disitulah visa saya bisa keluar. Tapi saya masih berpikir bahwa saya bukan guru. Saya tidak berpikir akan menjadi guru. Nah, dari perjalanannya waktu sebenarnya Mbak ya. Why? Siapa ini? Nanya apa sayang? Hah? Oh, tak jatuh karan mengetang aku COVID kapan ngelar. Loh, gini bukan. Bosen banget ya. 1,5 tahun nggak boleh keluar gara-gara COVID katanya Mbak. Nyampe sekarang nggak boleh. Bosen banget 24 jam. COVID sudah kelar sih sebenarnya. Kalau dibilang sudah kelar ya sudah kelar. Kenapa majikanmu nggak mengizinkan kamu keluar? Ya takut kena COVID. Belanja aja enggak. Oke, sekarang hiburanku cuma Mbak Yuni dong. Oke, yang didengarin cuma Mbak Yuni doang. Oke. Ingat, taruh di pikiranmu, taruh di doamu bahwa kamu itu bisa diizinkan keluar libur. Taruh di pikiranmu dan percaya pada minggu-minggu ini, pada bulan-bulan ini kamu akan diizinkan libur. Bawa itu dalam doa. Bawa itu dalam doa. Percayalah, setelah libur kamu telepon aku lagi.
Tapi Mbak, tapi barusan ini dari Cina telepon anaknya, katanya ini sebelah kena COVID, malah tambah parah lagi, nggak boleh keluar kemana-mana. Kalau kamu percaya seperti itu, maka akan terjadi seperti itu. Kan saya tadi bilang. Udah terjadi. Bukan, udah terjadi pun kalau hati seseorang sudah berpikir lain, itu akan berpikir lain, Dok. Kan saya selalu bilang, itu semua dari pikiranmu. Kalau kamu bisa dan yakin, kamu pasti bisa. Tapi kalau kamu berpikir, duh tetangga aja kena ini susah dah, ini pasti dah. Ya pasti. Iya. Karena kamu sudah bilang pasti. Tapi kalau bilang, oh nggak apa-apa, tetangga kena, mungkin minggu depan aku libur. Jadi itu setiap pagi Iya, kamu Mbak. ilhami, kamu pikirin, itu yang akan terjadi. Ngerti? Jangan mengeluh. Iya. Semangat, wes. Enggak. Ih, Mbak Yuni tambah cantik loh sekarang. Bukan kameranya sayang, bukan sayangnya. Enggak. Bukan kameranya. Karena Ih, dulu bulanku cuma Mbak Yuni doang, bener. bukan karena dulu Alhamdulillah. kameranya pakai Samsung, terus Apple, terus sekarang pakai Sony. Bukan sayanya yang cantik, itu kameranya. Oke? Naruhnya bener, dulu kan pas di depan meja, sekarang ada jagrake. Ya untuk gaya titik. Bukan karena Setengah tahun mencurinya. lagi tak peluk. Iya, aku menunggumu. Namamu siapa sayang? Namamu siapa? Tak simpen di HP. Loh, sekarang nggak kedengeran mereka. Sudah. Di komentar itu apa? Apa namanya mu? Oke, tak simpen lagi tuh. Thank you sayang. Yuk, bye-bye. I love you too. Full. Oke, ya ini yang saya ingin katakan bahwa kalau kalian tidak percaya bahwa pikiranmu itu merubah segalanya, akan merubah segalanya, maka tidak akan terjadi. Yang ini saya katakan. Setelah perantauan itu, saya lanjutkan lagi ya. Setelah keluarga saya mengapply visa saya yang ada di Hong Kong sini, maka dari itu saya bekerja di agent. Waduh, HP masuk banyak sekali. Saya bekerja di agent dan tiba-tiba saya bisa menjadi guru di sini. Sebentar ya. Why? Halo? Kenapa sayang? Kenapa sayang? Oke. Dan saya itu nggak. Halo? Kenapa sayang? Kamu nggak apa? Kan saya kan mau notis, tapi saya udah nggak ada agent, terus gimana ya, Dek? Maksudnya nggak ada agent gimana? Kamu tahu kan, Dok, setiap kali telepon ke saya Saya udah tutup. secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube sama di Facebook. Jadi hati-hati, jangan pernah menyebut nama siapapun, termasuk namamu sendiri, karena saya tidak ingin setelah viral kamu minta take down. Maksudnya gimana? Kamu nggak punya agent kan nggak mungkin juga sayang. Tanpa agent kan nggak bisa proses. Ya dulu ada, tapi kan sekarang udah tutup. Agentnya udah tutup dari tahun kemarin. Oke, agentnya sudah tutup, terus kamu pengen nge-break, ya nggak ada masalah. Nge-break kan nggak perlu agent sayang. Kalau notis nggak bisa ya, Deh. Kalau notis nggak bisa apa sayang? Gimana? Kalau notis nggak bisa apa? Ya nggak. Maksudnya nggak bisa keluar gitu loh. Ngomong sama majikan. Iya, kamu harus ngasih surat gitu. mas sayang. Kamu harus ngasih surat. Terus suratnya gimana, Deh? Ya udah, kamu datang ke kantorku tak ajarin ngomongnya. Oh iya. Karena di labor itu kan sudah diajarkan ada suratnya nge-break itu contohnya seperti apa. Ntar tak kasih suratnya labor itu, jadi kamu bisa translate sendiri, homoa. Oh, mama, iya. Oke. Kenapa pengen nge-break sayang? Nggak pengen nge-break sih, pengen notis. Nge-break sama notis itu sama loh. Sama ya. Sama? Nggak dapat gaji ya. Siapa bilang nggak dapat gaji? Dapat ya. Notis sama nge-break sama aja. Cuman kalau kamu mau itu one man notice atau langsung pergi, itu aja yang membedakan. Tapi sama aja. Nge-break sama notice itu sama aja sayang, nggak ada bedanya. Cuman istilah aja. Ini yang sering kalian keliru. Oke? Dalam ID 407E itu nge-break sama interminate sama. Nge-break itu ya memutuskan kontrak, nginterminate itu ya memutuskan kontrak. Tapi kamu mau langsung pergi atau kamu mau bayar majikan? Atau 1 bulan ke depan kamu tetap dapat gaji sayang.
Oh, dapat ya. Dapat, tetap Katanya sih nggak dapat. dapat. Siapa yang bilang nggak dapat? Ada sih yang bilang. Suruh dia telepon saya. Kalau kamu notice langsung pergi, kamu bayar majikan, tapi gaji kamu tetap dapat. Jadi kalau kamu harus bayar majikan, gaji tetap dapat, dibalikin loh. Tapi kalau kamu ngasih one month notice ke depan, berarti bulan depan kamu baru pergi tapi tetap dapat gaji, dapat tiket. Itu menurut peraturan. Bisa dipahami? Iya. Ada yang lain lagi? Oke, makasih. Halo? Halo, iya. Oke, bye-bye. Bye. Ini yang saya selalu bilang, nge-break notice apa bedanya dong? Membedakan adalah kalian langsung pergi atau kalian mau bayar majikan. Tapi apakah dapat gaji? Sama-sama dapat gaji. Tiket dan majikan tetap mewajibkan untuk memberikan tiket. Dan uang $100 per perjalanan itu wajib diberikan. Jadi ini yang harus ditekankan ya. Meneruskan lagi cerita tentang tadi, ini kepotong-potong. Jadi intinya adalah percaya dengan pikiran kita. Apa yang kita pikirkan itu yang akan terjadi. Jadi saya selalu berpikir bahwa saya akan jadi guru. Omongan saya akan didengarkan, jadi guru. Saya tidak sengaja, dan bagaimana ceritanya, saya punya bos buka agent, dan disitulah saya punya anak buah banyak di boarding house sampai ratusan anak, dimana semua anak-anak saya itu, saya ada beberapa rumah di Makos itu. Dari situ saya mengajarkan tentang tata krama, bagaimana bekerja, gimana mandiin bayi, bagaimana masak. Padahal saya sendiri itu tidak bisa masak loh Mbak. Saya itu tidak bisa masak, saya itu tidak bisa memandikan bayi karena saya tidak pernah merawat anak saya sendiri. Tapi dengan pengalaman yang ada, dan saya waktu itu tahun 2008 itu sudah buka YouTube gimana cara jaga bayi, dan saya tuh YouTube saya yang lama itu memperagakan interview cari majikan seperti apa dan bagaimana. Jadi di situ saya merasa ini cita-cita saya ya, jadi guru. Dan sempat putus karena saya tidak bekerja di agent, saya bekerja di restoran karena saya juga punya satu dreaming di mana saya ingin ke Italia. Tapi bagi saya mimpi saya terlalu tinggi. Ternyata saya bekerja di restoran Italia. Jadi walaupun saya tidak bisa ke Italia, setidaknya saya pernah merasakan makanan Italia di mana saya sangat anti pasta sebenarnya. Saya itu tidak suka pizza, tapi pada akhirnya saya bekerja di restoran Italia. Walaupun tidak semua mimpi itu 100% bisa kita gapai, tapi setidak-tidaknya apa yang kita inginkan itu akan terjadi dalam hidup kita selagi kita percaya. Jadi kalau kamu tiap hari berpikir bahwa kamu akan di-interminate saat mau finish kontrak, ya memang benar di-interminate saat mau finish kontrak. Tapi kalau kita berpikiran positif bahwa saya akan baik-baik saja, saya akan finish kontrak dan cari majikan baru yang lebih baik lagi. Jadi tanamkan itu, jangan berpikir aku mungkin di-interminate, mungkin sebentar lagi di-interminate, mungkin sebentar lagi seperti ini. Saya selalu meminta kalian menghapus pikiran negatif. Karena itu pikiran kita tuh dikelompokkan, tidak ada yang maybe ya, tidak ada yang mungkin. Jadi pastikan positif, negatif. Kalau negatif berakibat seperti ini, kalau positif berakibat seperti ini. Jadi kalian harus punya pikiran positif, walaupun pada hasilnya negatif. Pada hasilnya di intermediate, ya nggak apa-apa, lapang dada aja. Mungkin ini adalah ujian dari Tuhan yang ya masih belum kita dapatkan surat finish kontrak. Tapi kalaupun tidak finish kontrak, setidaknya majikan memberikan surat bagus. Nah, itu kan tambahan juga. Jadi kenapa saya selalu bilang jangan punya pikiran negatif. Kalau kamu selalu berpikir si A ini nggak bagus, jadi waktu kamu belum ketemu si A, sebenarnya kamu tuh sudah nggak suka sama dia. Apapun yang dikatakan si A, kamu tuh nggak suka. Jadi kalau kamu sudah suka saya, GR ya, apapun yang saya katakan, walaupun kadang-kadang saya kepreset, kalian akan mengatakan itu benar. Karena itu saya butuh saran dan kritik. Jadi apapun yang ada dalam pikiran kita, apapun itu akan keluar dari mulut kita. Saat keluar dari mulut kita, itu akan menjadi kenyataan di dunia nyata, tingkah laku kita. Dan tingkah laku kita akan menjadikan sebuah takdir ya, atau nasib ya. Jadi kamu selalu bilang, pikiranmu ngomong,
Aku iki mesti diinterminate, aku mesti diinterminate. Lah ngomong mbek kancamu. Aku iki kayak diinterminate. Nah, kelakuanmu saat majikan marah, kamu muntap. Pocoy, kamu ngelawan sama. Lem chung yo ma chao lo. Jadi dari pikiran yang nggak bagus, dari mulut yang nggak bagus, tingkah laku yang nggak bagus, akhirnya semuanya jadi nggak bagus. Itu menurut pendapat saya ya. Jadi kasih saran dan kritik di kolom komentar kalau apa yang saya katakan itu adalah tidak seperti yang Anda rasakan. Tapi saya percaya kalau pikiran kita positif tiap pagi, saya selalu berpikir sama Mas Sandro, bisa nggak target kita ini dapat 5.000 Mas Sandro? Mas Sandro bilang, kayaknya 5.100 deh misal. Enggak deh, kayaknya 55 atau 60. 5.500 atau 6.000, saya bilang sama Mas Sandro. Enggak juga sih, pokoknya di atas 5.000. Kita berdua selalu argumen dengan sesuatu, dan Mas Sandro bilang, oke, kita ilhami aja, kita coba aja. Tidak sampai seperti itu, bahkan bisa melebihi. Jadi semua itu dari target pikiran kita. Makanya saya sama Mas Sandro itu selalu berbicara tentang ide. Saya sama Mas Sandro itu tidak pernah berkata tentang bagaimana caranya menjatuhkan orang lain, gimana caranya menggosipkan orang lain, gimana caranya membalas dendam dengan orang lain, itu nggak ada. Kita membicarakan ide. Oke, first step, tangga pertama seperti ini, tangga kedua seperti apa, besoknya seperti apa. Jadi kita punya sesuatu yang berkelanjutan, tidak hanya stuck sampai di sini. Jadi buat teman-teman yang ada di luar sana, ingat kita harus punya prinsip dalam hati kita, hati sini ya, megangin das untuk diprotes kalian. Hati kita, pikiran kita, mulut kita, bicara kita, tingkah laku kita, itu yang menentukan nasib kita. Jadi buat teman-teman yang di luar sana yang saat ini punya pikiran jelek tentang apapun itu, hapus, buang. Katakan pada diri kita, kasih energi yang bagus. Oke, aku bisa bikin rumah, aku bisa beli mobil. Itu adalah doa, Mbak, doa. Aku bisa punya cowok ganteng. Hai. Oh, cái bôi hệ yun long wo. Oh, hay. Hai. Tanya Jansin. Oh, jadi buat teman-teman yang di luar sana, saya ucapkan terima kasih karena masih ada tamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia dan bye-bye.